Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Isan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan latihan vocabulary questions di ITP TOEFL Reading. Dan teman-teman seperti biasa bisa mengakses Google Forms untuk latihannya di link di deskripsi. Dan setelah itu bisa kembali ke video ini untuk mengikuti pembahasan. Langsung saja mungkin kita masuk ke eh, latihan ITP TOEFL Reading Vocabulary Questions. Dari video sebelumnya, kita sudah tahu bahwa cara menjawab vocabulary questions itu ada tiga. Satu adalah pahami konteks, dua pahami struktur kata, dan ketiga adalah pilih makna yang tidak umum untuk kosakata yang relatif mudah. Langsung saja ya, kita coba terapkan teori yang kita pelajari dari video sebelumnya. Kalau teman-teman belum menonton video sebelumnya, bisa klik link yang ada di deskripsi juga, atau ada semacam ini ya, floating information yang ada di video ini. Oke, nomor satu, di sini ada kata "soli" ya. Nah, mungkin kita bisa jawab ini dari dua cara. Yang pertama itu adalah melihat bahwa kata "soli" itu konteksnya adalah penggunaan ginger plant yang di Amerika dan English Medicines ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, dia itu dibandingkan dengan other cultures. Nah, other cultures itu katanya this aromatic fruit ya, si ginger itu ada multi-purpose, fungsinya beragam. Jadi kalau kita pahami bahwa other culture itu berbeda dengan American and English gitu, berarti multi-purpose itu berlawanan dari kata solely. Dan kita tahu multi-purpose itu artinya adalah multifungsi, lebih dari satu fungsi. Berarti kalau dia itu berlawanan dengan multifungsi, solely itu artinya akan only atau satu gitu kan ya, atau hanya. Nah, tapi kalau kita coba pahami dari pembentukan katanya, soli itu berdasarkan kata solo ya, yang artinya single. Jadi kalau single sendiri, kalau sendiri berarti sama dengan hanya ya teman-teman. Jadi nomor satu jawabannya B, bisa dilihat dari konteks, lawan dari multipurpose, atau dari kata solely yang dia itu maknanya adalah only. Lalu kita masuk ke nomor 2, yang kebetulan ini ada kata yang sudah kita bahas ya tadi ya. Multi-purpose itu ada kata multi yang artinya lebih dari satu, dan purpose yang artinya tujuan. Jadi kita bisa tebak nih, makna dari multi-purpose itu adalah varied, beragam. Karena yang lain itu nggak nyambung ya. Apalagi kata singular yang sangat berlawanan dengan arti kata multi-purpose. Lalu selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 ini ada kata season. Season itu sesuatu yang saya pikir kita semua tahu ya. Season itu artinya musim. Dan mungkin kita juga kalau nonton series ada season 1, season 2 gitu kan ya. Nah, artinya kalau dia itu mudah, kita harus curiga. Ini mungkin maknanya berbeda dengan yang biasa atau umumnya kita pahami. Musim berarti kan berhubungan dengan forecast. Forecast bukan. Season 1, season 2 itu adalah pembagian dan juga time limit kan? Nah, maka jawabannya adalah spice. Karena kalau kita baca konteksnya, season sauces such as curry, jadi season itu semacam ini ya, apa, pemberian bumbu ya, atau ya pemberian saus ya, gitu kan ya. Jadi seasoning, kalau teman-teman belajar tentang kuliner, itu akan paham ya, bahwa seasoning itu bukan pemusiman, tapi pemberian bumbu atau semacam pemberian saus kayak gitu. Tapi kalau untuk konteks ini, yang terpenting adalah kita jangan pilih kosakata yang sekiranya paling lebih umum gitu untuk jadi makna atau arti dari kosakata yang ditanyakan. Lalu nomor 4, kita bisa lihat bahwa di sini ada kata curry, dan curry itu katanya itu adalah salah satu contoh dari season sauces ya. Jadi yang kita ketahui adalah curry itu adalah bagian dari saus atau salah satu saus gitu kan ya. Nah, kalau seperti itu kita jawab saja yang B, karena yang B itu adalah satu-satunya opsi yang dia itu memiliki kata sauce ya, yang berhubungan dengan season sauces such as curry gitu kan. Nah, spicy-nya dari mana? Ini bisa dilihat bahwa curry itu bla bla bla, it is used as spice in various types of pastry gitu kan ya. Karena dia itu ada spice-nya berarti dia sifatnya spicy. Dan spicy itu sebenarnya tidak harus selalu pedas ya teman-teman.
Jadi spicy itu intinya berbumbu gitu ya, ada rempahnya atau ada semacam, ginger pun itu disebutnya spicy walaupun bukan pedas seperti chili. Tapi kalau dari sini yang terpenting adalah karena curry itu adalah contoh dari sauce, maka dia itu sejenis sauce seperti itu kan, dan kebetulan penjelasan spicy-nya ada di, kalimat berikutnya atau di penjelasan berikutnya. Nah, lalu masuk ke yang nomor 5 ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah B, lalu nomor 5 ini ada kata steeped ya. Nah, ini mungkin kata-kata yang masuk sulit ya dan agak sulit kalau kita tebak berdasarkan imbuhan atau origin kata. Tapi yang kita bisa pahami adalah dia itu steeped ya, to prefer flavorful golden colored tea ya. Nah, di sini yang kita pahami itu adalah ada teh ya, warnanya keemasan dan berasa gitu kan ya. Nah, ada rasa, dan rasanya kuat mungkin ya, kuat kayak gitu. Nah, kalau misalkan tehnya itu sudah warnanya keemasan dan rasanya kuat, berarti tehnya itu sudah diseduh ya, sudah di-brew gitu kan. Kalau teh dia itu diseduh, pasti akan berhubungan dengan air kayak gitu. Nah, jadi karena dia itu berhubungan dengan air, dia itu tidak akan dried. Dia itu tidak akan disimpan, dia itu tidak akan teh yang baru ditumbuhkan seperti, pohon teh gitu kan. Nah, berarti jawabannya adalah A, soak ya. Ya walaupun kita nggak tahu A itu artinya apa, minimal kita tahu yang lain artinya apa dan, kayaknya tidak masuk untuk konteks bahwa tehnya itu sudah punya rasa dan warnanya keemasan. Karena kan kalau daun teh kayaknya belum berwarna keemasan kan, dan juga dia itu juga belum bisa dirasakan gitu kan ya si rasa tehnya itu. Jadi jawabannya adalah yang alfa karena yang lain udah otomatis salah. Tapi kalau teman-teman mau tahu soak itu artinya apa, artinya semacam direndam ya teman-teman ya. Jadi basah, direndam, itu berhubungan dengan air ya, seperti teh yang dicelupkan. Oke, itu mungkin sangat singkat video kali ini tentang penjelasan cara menjawab vocabulary questions. Kita bisa menjawab dari konteks, dari bentuk atau imbuhan atau origin kata, dan dari kata-kata yang mencurigakan karena terlalu mudah, dan terakhir itu, dari kata-kata sulit yang pasti itu harus dari konteksnya. Mungkin ini yang cara paling akurat, tapi juga cara yang paling sulit ya, karena, syaratnya adalah kita harus bisa memahami kosakata lain yang mungkin dalam beberapa kasus sama aja gitu kan ya, kosakata lainnya juga kita bingung gitu. Tapi ya teman-teman banyak latihan aja, nanti juga akan terbiasa untuk menjawab vocabulary questions, baik itu dari konteks, imbuhan, dan juga dari kata-kata yang, cenderung mudah ya. Jangan lupa like, comment, share video ini dan juga subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar IELTS dan TOEFL. Sampai jumpa di video berikutnya.